Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jaki Firmansyah dengan NPM 2581612. Saya A2 dari Teknik Informatika. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan materi yang berjudul Penyederhanaan Fungsi Boolean dengan Cara Aljabar. Dalam presentasi ini, saya akan membahas pengertian fungsi boolean, hukum-hukum dasar aljabar boolean, metode penyederhanaannya, contoh soal, hingga manfaat dari penyederhanaan tersebut. Sebelum masuk ke pembahasan utama, kita perlu memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan fungsi boolean. Nah, fungsi boolean merupakan fungsi matematika yang menggunakan dua nilai, yaitu 0 dan 1, atau dapat diartikan sebagai false dan true. Konsep ini menjadi dasar dalam sistem digital dan rangkaian logika. Selanjutnya, penyederhanaan fungsi boolean adalah proses mengubah ekspresi logika yang masih kompleks menjadi bentuk yang lebih sederhana dengan memanfaatkan hukum-hukum aljabar boolean. Lalu, mengapa perlu disederhanakan? Karena dengan penyederhanaan, jumlah gerbang logika dapat dikurangi sehingga rangkaian menjadi lebih efisien, lebih hemat biaya dan daya, serta proses kerjanya menjadi lebih cepat. Setelah mengetahui apa itu fungsi boolean dan mengapa itu perlu disederhanakan, pertanyaannya adalah bagaimana cara melakukan penyederhanaannya. Nah, untuk itu kita menggunakan beberapa hukum dasar aljabar boolean yang menjadi pedoman dalam penyederhanaan suatu ekspresi logika. Seperti yang dapat kita lihat pada slide, terdapat beberapa hukum yang sering digunakan, yaitu hukum identitas atau hukum identitas, null atau dominasi, idempoten, komplement, distributif, dan hukum De Morgan. Sebagai contoh, hukum distributif digunakan untuk mengembangkan atau memfaktorkan suatu persamaan agar lebih mudah disederhanaan. Selain itu, ada hukum komplement yang memanfaatkan pasangan suatu variabel dengan komplementnya. Sedangkan hukum De Morgan digunakan ketika kita berhadapan dengan bentuk negasi. Setelah memahami hukum-hukum yang digunakan, berikutnya kita masuk ke langkah-langkah penyederhanaannya. Langkah pertama adalah faktorisasi menggunakan hukum distributif, yaitu mengeluarkan variabel yang sama agar bentuk persamaan menjadi lebih sederhana. Langkah kedua adalah menerapkan hukum komplement, yaitu ketika terdapat suatu variabel dan komplementnya sehingga dapat disederhanakan menjadi nilai tertentu. Terakhir, gunakan hukum identitas untuk menghilangkan suku yang bernilai 1 atau 0 karena tidak lagi memengaruhi hasil akhir. Ketiga langkah ini merupakan teknik dasar yang paling sering digunakan dalam penyederhanaan aljabar boolean. Lalu masuk ke contoh soal, yaitu fungsinya sama dengan x aksen y ditambah x y aksen plus y. Di sini kita bisa gunakan dulu hukum komutatif. Kita geser dulu y ke kiri biar bisa kita keluarkan atau kita faktorkan. Nah, di sini y-nya kan sama, jadi kita bisa keluarkan y dikali x plus 1. Kenapa di sini ada 1? Karena sebenarnya di depan variabel ini ada pembentuk variabel y di sini. Yaitu sebenarnya sini ada angka 1. Nah, jadi kalau kita distributif ke dalam, kita bisa dapat nilai y dikali x jadi x aksen y dikali 1 jadi y. Karena kalau kita nggak punya nilai 1 di sini, jadi dia nggak akan ada pembentuk y di sini. Jadi kita dapat hasilnya y x aksen plus 1 ditambah nih kita turunkan aja x y aksen. Lalu y, nah di sini bisa setiap kita bisa gunakan hukum OR ya. Yaitu ketika 1 dijumlahkan dengan variabel yang bernilai berapapun 0 atau 1 akan menghasilkan output yang bernilai 1, yaitu y kali 1 ditambah
X Y aksen. Lalu di sini Y bisa kita gunakan di hukum De Morgan sebelumnya ya, yaitu ketika A plus A aksen B akan menghasilkan output A plus B. Kita misalkan Y sebagai A, Y sebagai A, dan Y aksen sebagai aksen, Y aksen sebagai aksen dan X sebagai B, maka akan menghasilkan output Y plus X. Nah, di sini masih bisa kita gunakan hukum komutatif ya, yaitu menukarnya sehingga posisinya lebih berurutan, jadi kan X, Y. Nah, lalu ini untuk penggunaan hukum ketika kita bertemu dengan hukum De Morgan ya. Yaitu kita punya nilai fungsi X aksen Y ditambah X Y aksen plus Y sama kayak soal sebelumnya. Lalu kita gunakan lalu ketemu dengan komplement yaitu hukum De Morgannya. Lalu tinggal kita operasikan aja sebenarnya, kita masukkan aksennya ke dalam setiap suku yang ada di sini. Jadi ini kan awalnya penjumlahan, kena aksen jadi perkalian, begitu juga dengan ini. Nah, lalu aksen ini kita masukkan ke setiap suku-suku yang ada di sini. Ini suku pertama, suku kedua, ini suku ketiganya. Jadi ada 3 suku nanti di sini. Nah, yaitu aksennya kita masukkan ke setiap suku-suku yang ada di sini yang nantinya akan memperoleh nilai di sini, yang ini. Yaitu X aksen dikalikan dengan aksen akan menghasilkan variabel itu sendiri. Lalu ini kan kali menjadi jumlah. Lalu Y dikalikan aksen, kena aksen jadi Y aksen. Dikali dengan X aksen, X bertemu dengan aksen jadi X aksen. Berarti di awalnya kali berubah menjadi tanda jumlah atau OR. Lalu Y aksen kena dengan aksen jadi hilang aksennya, balik ke variabel awal. Lalu dikali Y aksen. Nah, waktu sampai di sini kita bisa gunakan hukum distributif ya, kita kalikan nilai X, nilai variabel, nilai suku pertama dikalikan dengan nilai suku kedua, yaitu nilai X kita kalikan dengan X jadi X aksen ditambah X dikalikan dengan Y XY ditambah lagi X dikalikan dengan X aksen Y dikalikan dengan Y aksen dikalikan dengan X aksen, lalu ditambah dengan Y aksen dikalikan dengan Y, maka kita akan memperoleh hasil ini. Nah, pas kita peroleh hasil ini, maka kita bisa lihat ke setiap suku-suku yang ada di nilai ini ya. Yaitu di sini ada nilai X aksen ketemu dengan variabelnya sendiri, yaitu kita bisa gunakan hukum N ya. Ketika suatu variabel bertemu dengan aksennya akan menghasilkan nilai 0. Karena kalau kita misalkan di sini X-nya sebagai 1, lalu variabel aksennya sebagai 0, maka 1 kali 0 bakal menghasilkan output 0. Begitu juga untuk yang nilai Y aksen dengan Y. Jadi akan menghasilkan output 0. Nah, karena X, Y, dan X aksen berbeda variabel, jadi kita bisa tulis ulang. Jadi kita bisa jumlahkan aja X, Y ditambah X aksen, Y aksen. Nah, lalu kan di sini nilai Y aksen tadi kita hiraukan, lalu kita kalikan di sini. Jadi kita dapat hasilnya Y aksen dikali XY ditambah Y aksen dikali X aksen, Y aksen di sini. Nah, di sini kita punya lagi hukum N, yaitu setiap nilai yang saya baru jelaskan tadi, Y aksen dikalikan dengan variabelnya sendiri akan bernilai 0. Karena 1 dikali 0 bakal bernilai 0. Lalu di sini kita mendapatkan hasil yaitu 0 ditambah X aksen, Y aksen, Y aksen. Nah, karena di sini nilai Y aksen ada 2, kita bisa buang 1 jadi mendapatkan nilai X aksen, Y aksen aja di sini. Inilah hasil akhir dari hukum De Morgannya.
Lalu, sebagai ringkasan, terdapat 4 langkah praktis yang dapat digunakan saat menyederhanakan fungsi boolean. Pertama, cari variabel yang sama agar bisa difaktorkan. Kedua, cari pasangan komplement untuk menghilangkan variabel yang saling berlawanan. Ketiga, gunakan hukum absorpsi untuk menghilangkan suku yang tidak lagi berpengaruh. Dan terakhir, gunakan hukum De Morgan apabila terdapat bentuk negasi pada suatu ekspresi. Dengan mengikuti 4 langkah ini, proses penyederhanaan menjadi lebih mudah dan lebih sistematis. Setelah proses penyederhanaan selesai, kita perlu mengevaluasi hasil yang diperoleh. Persamaan yang baik adalah persamaan yang memiliki jumlah literal dan operasi logika yang lebih sedikit dibandingkan sebelumnya. Dengan demikian, rangkaian digital menjadi lebih sederhana, membutuhkan lebih sedikit gerbang logika, bekerja lebih keras, lebih hemat tempat, serta biaya pembuatannya juga menjadi lebih rendah. Nah, untuk kesimpulan, penyederhanaan fungsi boolean secara aljabar dilakukan dengan memanfaatkan hukum-hukum dasar seperti identitas, komplement, distributif, absorpsi, dan De Morgan. Melalui langkah faktorisasi dan penghilangan suku bernilai identitas hingga diperoleh bentuk paling sederhana. Seperti terlihat pada contoh soal yang tadi, metode yang dipakai bisa berbeda-beda, tergantung bentuk soalnya. Namun, tujuannya sama, yaitu mengurangi jumlah literal dan operasi logika. Hasilnya, rangkaian digital yang dibangun menjadi lebih hemat komponen, lebih cepat dan lebih murah. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai penyederhanaan fungsi boolean dengan cara aljabar. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian maupun materi yang saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.